Ya, jadi di sini kita akan bahas mengenai soal latihan soal fisika, itu mengenai bab fluida. Oke, kita mulai saja. Di sini kita lihat sebuah balok ketika dimasukkan dalam zat cair terapung dengan seperdua bagian volume di bawah. Jadi ini seperdua. Nah, yang ini yang terapung dengan bagian 3/4 yang di bawah. Berarti yang ini adalah seperempat. Oke, harus dulu nyari perbandingan jenisnya. Nah, ini mudah aja. Kalau kayak ada asal gini, kita bisa anggap ini anggapnya rho B ya. Jadi di kasus yang pertama itu berarti massa jenis benda yang pertama dibandingkan massa jenis fluida 1 sama dengan 1/2. Nah, berarti kita bisa ketahui bahwa rho B sama dengan 1/2 rho F1. Oke, ini yang pertama. Lalu yang kedua kita bisa menggunakan yang sama, rho benda per rho fluida 2 sama dengan, nah di sini karena dia tenggelam 3/4, berarti sama dengan 3/4 sama dengan, berarti rho benda sama dengan 3/4 rho F2. Nah lalu kita kan karena ini bendanya dua-dua sama, berarti kita pindah ke sini, rho B sama dengan rho B. Lalu kita masukkan persamaan dari yang ini sama yang ini. Jadinya 1/2 rho F1 sama dengan 3/4 rho F2. Di sini berarti kita bisa bandingkan seperti ini, rho F1 rho F2 sama dengan 3/4 per 1/2. Kita kalikan 4 sehingga menjadi 3/2. Ini. Jadi jawabannya yang ini 3/2. Lanjut ke nomor 2. Dan nomor 2 ini lanjutan dari nomor 1. Nah, kita tentukan salah dan benar. Nah, kita ketahui jika massa jenis ini fluida 1 ya. Massa jenis fluida 1 itu 1600. Maka massa jenis benda itu 1200. Nah, di sini tadi kan kita sudah dapat samaan bahwa rho benda sama dengan setengah dari rho F1. Berarti kalau gitu rho bendanya sama dengan 1/2 kali 1600 sama dengan 800. Yang berarti ini salah. Lalu, benda tidak mungkin terbuat dari besi. Rho besi sama dengan 7.600 kg per meter kubik. Nah, karena massa jenis fluidanya tadi itu 1.600, kita kan kalau ini kan nggak tenggelam ya. Nah, 7.600 itu tenggelam. Jadi ada 3 keadaan benda ya. Nah, di sini aja. 3 keadaan benda. Jika rho benda kurang dari rho cairan, dia ini cairan ya, benda kayak gini. Jika rho benda sama dengan rho cairan, ini benda di sini. Jika rho benda lebih dari rho cairan, maka bendanya tenggelam. Nah, karena dia rho bendanya di sini tuh kurang dari rho cairan, makanya dia mengapung kan. Nah, karena dia di gambar mengapung, maka nggak mungkin lebih dari rho cairan. Jadi ini juga salah. Lalu, pada saat dimasukkan fluida, massa jenis benda bertambah. Enggak ya. Jadi massa jenis itu akan selalu tetap sama sesuai bendanya masing-masing. Ini juga salah. Kayak apa yang dirasakan benda pada fluida 1 dan fluida 2 sama besarnya. Ini juga salah. Kenapa? Karena kita bedah lagi ke bawah. Nah, kalau ada keadaan benda mengapung seperti ini ya. Ini ada kayak Archimedes. Bawah ada W. Berarti kan ini kan W sama dengan FA karena dia nggak ada pergerakan. Nah, W-nya itu adalah massa jenis kalikan kecepatan gravitasi kalikan volume benda. Nah, karena yang tercelup itu cuma sebagian aja, sehingga gaya Archimedesnya adalah rho cairan kalikan G kalikan volume benda yang tercelup. Seperti ini. Nah, jadi kita mengacu ini saja. Nah, karena yang tadi itu volume benda tercelup itu beda, jadi juga beda, sehingga jadi salah.
pada video 1 berat benda kurang setengahnya. Ini benar. Nah, ini disebabkan karena seperti ini. Dia kan kisar setengahnya nih. Nah, lihat sini ya. Ini kan kisar setengahnya nih. Setengah. Berarti W aksennya kan W dikurangi FA. Anggap aja W aksen. Berarti kan FA-nya kan sama dengan setengah dari W-nya. Karena tercelup setengah. Sehingga berat benda berkurang hingga setengahnya. Jadi seperti W min W min setengah W. Jadi setengah W. Ini benar. Lanjut ke yang nomor 3. Nomor 3. Oke. Nah, sini tuh kita bisa ilustrasikan aja. Kita gambar di bawah sini ya. Nomor 3. Dia ada, anggap aja ini kolam ya. Nggak tahu ini apa lah. Bisa balok seperti ini. Ada biji di sini. Nah, sini kita bisa pakai konsep gaya Archimedes juga. Sigma F sama dengan 0. Sehingga ini kan ada gaya Archimedes. Nah, yang ke bawah itu nggak cuma W bola, tapi ada W kayu. Berarti kita lihat berlawanan. FA berlawanan dengan WK dengan berlawanan dengan W bola. Sehingga FA dikurangi W bola dikurangi W kayu sama dengan 0. Kita lanjut ke sini. Berarti kita bisa simpulkan bahwa W bola sama dengan gaya Archimedes dikurangi W kayu. Nah, di sini W kayu udah ketahui 100 Newton. Sehingga ini dikurangi 1 saja. Nah, lalu untuk menghitung gaya Archimedes-nya, kita bisa memakai rho dikalikan percepatan gravitasi dikalikan volume yang tercelup. Nah, karena yang tercelup itu 80%, nah ini volumenya berarti dengan 0,8 kali 0,1. Ini agak kemelan, kita hapus saja. Kita masukkan angkanya saja. Rho-nya tadi kan 1000. Habis itu G-nya 10. Habis itu 0,8. Lalu ada volume bulannya 0,1. Nah, ini kita hitung saja. Berarti ini 10 pangkat 4 dikalikan 8, 10 pangkat min 2 dikurangi 100. Berarti 700. Karena yang ternyata berat, jawabannya adalah 700. Karena W sama dengan massa kali percepatan gravitasi. Kalau katakan ditanya bukan berat tapi massa, maka jawabannya adalah 700 sama dengan M kali 10. Sehingga M sama dengan 70 kilo. Ini kalau yang jawab berat, ini kalau yang jawab massa. Oke, nomor 4. Kita untuk soal konsep. Pernyataan di bawah ini berkaitan dengan gaya angkat pesawat terbang. Nah, pesawat terbang ini kita gambar di sini. Aduh, nggak ada tempat. Nggak gambar di mana ya? Sini aja deh. Ada apa? Ada sayap lah ya. Sayap, set. Ada udara di sini, ada udara di sini. Ini anggap aja ada luas penampang dan juga kecepatan 1. Lalu ada luas penampang, mohon maaf. Kecepatan saja, kecepatan 1, lalu kecepatan 2. Nah, otomatis kalau pesawat mau terbang, maka P-nya itu harus ke atas tekanannya. Nah, P itu mengalir dari yang tinggi ke rendah. Berarti kalau dia tekannya ke atas, berarti yang bawah tinggi, yang atas rendah. Oke, jadi kita lihat aja yang cocok sini. Nah, melalui yang apa? Kita tahu bahwa A1V1 sama dengan A2V2. Nah, ini akan mempengaruhi dari tekanan sendiri. Sehingga semakin besar tekanan, itu semakin kecil pula kecepatannya. Sehingga kita bisa lihat di sini yang benar adalah yang C ini salah ya, karena yang C ini benar. Karena kecepatan tekanan dari saya lebih besar sehingga P-nya lebih kecil. Nah, yang E ini salah. Karena pasti mengurangi tekanannya. Lalu yang D, kecepatan tekanan dari saya lebih kecil, ini juga salah karena tekanannya akan lebih tinggi.
Yang kanan gaya angkat, bukan gaya tekan. Sehingga yang benar adalah C. Itu kan nomor 5. Ini ada hukum Torricelli. Nah, sini. Nah, oke. Kecepatan air. Rumusnya akar 2G. Nah, yang atas ini anggap aja kita HA. Yang bawah ini HB ya. Kalikan HA. Sehingga akar 2 kali 10 kali 0,4 sama dengan ini 2 kali sama dengan akar 8 dengan 2 akar 2 meter per second. Bentar ya. Lalu lanjut yang nomor B. Nomor B. T untuk mencapai O. Nah, berarti kan O kan dia kan titik terjauh ya. Sehingga kita bisa gunakan rumus seperti yang kita pelajari di semester 1, yaitu akar 2H per G. Nah, hal yang dimaksud adalah hal yang bawah ini, HB. Nah, akar 2 kalikan 2,5 per 10. Akar 1/2 second. Lalu kita tinjau yang C. Nah, ini C itu ada dua cara. Yang pertama, kita bisa pakai rumus langsung. 2 akar H1 kali H2. Yang berarti jadinya 2 kali akar 2,5 kali 0,4. Ini kan jawabannya 1, berarti 2 kali akar 1 sama dengan 2. Atau juga bisa seperti ini. Karena jarak, berarti dia kan kecepatan kalikan waktu. Kecepatannya kita nggak tahu, waktunya juga ada tahu, tinggal dikalikan. 2 akar 2 kalikan akar 1/2. Berarti akar 4 sama dengan 2. Oke, sekian. Good luck.